ingin menampilkan laporan transportasi sel pada kentang. Latar belakangnya, proses transport atau perpindahan yang melalui membran plasma terdiri dari dua macam, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi dari sel, sedangkan transport aktif merupakan perpindahan zat yang memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antar larutan. Transport aktif melalui peristiwa pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Transport pasif melalui peristiwa difusi langsung, difusi terbantu, dan osmosis. Dalam praktikum ini digunakan kentang sebagai bahan percobaan. Landasan teorinya. Osmosis adalah perpindahan air dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Perpindahan air ini melalui membran semi-permeabel. Potongan kentang semakin ringan saat direndam pada air garam. Osmosis digunakan untuk menyamakan konsentrasi di kedua sisi membran. Ia memberikan gaya yang disebut tekanan osmotik. Alat-alatnya: pisau, panci, baskom, talenan, saringan, dan teflon. Bahan-bahan yang digunakan: kentang, garam, air, bun cabai, minyak, dan mayonaise. Langkah kerja: yang pertama, kupas kentang, kemudian iris tipis. Tambahkan garam dan rendam selama 60 menit. Bilas dengan air bersih, kemudian tiriskan. Goreng dengan api kecil hingga setengah matang, lalu goreng dengan api besar hingga garing. Angkat lalu tiriskan. Jika sebagai opsional, taburi dengan bun cabai dan tuangkan mayones di wadah terpisah. Hasil pengamatan kuantitatif: pada larutan garam, berat yang sebelum direndamnya 2 gram, sesudah direndamnya menjadi 1,7 gram. Pada larutan biasa, sebelum direndam, beratnya 2 gram, dan sesudah direndam, beratnya 2,3 gram. Pada larutan garam, ukuran yang sebelum direndam 3 cm, dan sesudah direndam, hasilnya 2,8 cm. Pada larutan biasa, ukuran kentang sebelum direndam 3, cm dan sesudah direndam 3,2 cm. Pada pengamatan kualitatif larutan garam, kentang yang direndam pada larutan garam sebelum direndam rasanya hambar dan sesudah direndam rasanya asin. Pada larutan biasa, rasa kentang sebelum direndam rasanya hambar dan sesudahnya masih tetap hambar. Pada larutan garam, tekstur yang sebelum direndam teksturnya keras, dan yang sesudah direndam teksturnya lembek. Pada larutan biasa, tekstur sebelum direndam keras, dan osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Air garam pekat memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonik, sedangkan sel kentang memiliki konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonik. Jadi ketika sebuah kentang dimasukkan ke dalam air garam pekat, maka akan ada perpindahan molekul air dari kentang ke dalam air garam sehingga air garam bertambah, sedangkan air pada kentang berkurang. Perbedaan konsentrasi ini menyebabkan terjadinya peristiwa osmosis. Kesimpulannya, jawaban sementara kami benar karena setelah kami memahami teori dan diteliti, hasil seperti yang kami perkirakan, yaitu jika sebuah kentang direndam air garam, maka akan ada perpindahan molekul air dari kentang ke dalam air garam, sehingga air garam bertambah sedangkan air pada kentang berkurang. Terima kasih. Bagus sekali ya. Coba tampilkan yang tabelnya. Nah, ini lebih mudah terbaca ya. Tadi kelompok 3 sudah bagus, tapi kelompok 1 lebih baik lagi karena terlihat sekali perbedaannya karena dia menggunakan tabel. Ya, jadi kalau misalnya Anda presentasi dan menunjukkan ada perubahan atau tidak pada suatu perlakuan, maka akan lebih baik kalau direpresentasikan menggunakan tabel, grafik ya. Tadi juga pakai tabel, tetapi yang kuantitatifnya masih berupa deskripsi ya. Tadi kelompok 3 sudah bagus, tapi yang kelompok 1 lebih baik lagi. Oke. Jadi kelihatan bahwa terjadi perubahan pada kelompok kontrol, yaitu larutan biasa,
Dan pada larutan garam ya jadi kelihatan bedanya. Yang garam ini lebih mengecil ya. Jadi menurun dari segi kualitas berat dan ukuran maupun kuantitasnya ya. Maupun kuantitasnya dia berubah dibandingkan dengan yang larutan biasa. Pertanyaan saya masih sama. Kalau kesimpulan Anda yang terjadi adalah osmosis, artinya yang berpindah hanya air saja, berarti kan si garamnya akan stay di luar, tidak akan ikut ke dalam garam. Tapi kenapa rasa kentangnya asin? Itu pertanyaan saya masih sama. Sudah ada yang bisa menjawab? Kalau osmosis ya, kelompok 1 masih belum ada yang bisa menjawab juga. Baru terpikirkan ya? Iya, Bu. Baru terpikirkan. Oke, kelompok 3, kelompok 2 Anda boleh discuss di belakang ini sambil kita lihat tampilan kelompok 5 ya. Kelompok 5 silahkan. Oke, bagus sekali kelompok 1 ya. Saya sudah memberikan penilaian di dalam tabel. Ini sambil menilai ya. Silahkan kelompok 5. Saya Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya minta Vanessa Rika atau Riko ya. Prefer who kelompok 5? Iko. Oke, Iko, silahkan kok. Riko, Filenya masih di Vanessa, Bu, di laptopnya Vanessa. Iya, nggak apa-apa. Vanessa yang Nah, share screen, Riko yang nerangin. Ya, Oke. silahkan. Vanessa boleh share screen, Riko yang menerangkan ya. Kelompok 3, kelompok Siap, Bu. 1 tolong discuss apa yang terjadi. Kalau memang betul osmosis, harusnya kentang tidak berasa asin. Kalau betul itu semi permeable, ya, berarti nggak boleh asin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kok. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penelitian dari transformasi sel. Transformasi. Oh, transportasi, Bu. Kirain. Tipe. Kalau ngomong Kebanyakan main game ini ya. Tujuan kami melakukan eksperimen ini adalah untuk mengetahui proses transportasi sel, apakah yang terjadi pada makanan, khususnya kentang. Teori osmosis. Definisi kasusnya usus difusi hanya pergerakan molekul air dari yang encer atau kurang konsentrasi zatnya ke larutan yang lebih pekat atau lebih tinggi konsentrasi zatnya. Air bergerak masuk melalui membran semi permeable. Perbedaan antara konsentrasi zat di dalam dan di luar sel menyebabkan air yang bergerak keluar masuk secara osmosis. Terjadi pada partikel menyebar secara bebas dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu ada dari konsentrasi molekul tinggi ke rendah. Kepentingan untuk sel, osmosis membiarkan air keluar masuk dari dalam sel. Lalu jadi osmosis menjaga keseimbangan konsentrasi zat pada sel dan menjaga temperaturnya. Osmosis diperlukan untuk menjaga keseimbangan yang optimal. Sitoplasma mengandung garam dan gula di dalam airnya. Untuk sel tumbuhan bergantung pada osmosis untuk mendukung batang dan daunnya dalam keperluan cairan di sekitar sel lebih cair daripada yang di dalam. Jika zat di luar sel lebih cair, maka air bergerak ke dalam sel melalui osmosis. Maka vakuola akan membengkak terhadap sitoplasma dinding sel, jadi tidak ada air yang bisa masuk lagi dan selnya menjadi keras. Oke, bentar belum. Pada penelitian Bentuk balik lagi ke slide sebelumnya. Ini ada ya udah up. Yang ini yang mind map yang Anda tampilkan, Vanessa mind map ya. Apakah osmosis apakah difusi bagian dari osmosis?
Boleh Iko, boleh Vanessa. Apakah difusi bagian dari osmosis? Nanti tolong diperbaiki mind mapnya ya. Nanti kalau misalnya ini jangan dulu di share, PPT-nya nggak boleh di share. Nanti dikirimkan dulu ke saya belum bikin daftar hadir kan ya. Harus diperbaiki dulu PPT-nya karena difusi itu bukan bagian dari osmosis. Jadi transportasi sel itu ada beberapa, diantaranya adalah osmosis dan difusi gitu. Nanti ada lagi satu lagi. Jadi tolong perbaiki dulu mind map-nya, baru boleh diinsert ke dalam PPT-nya ya. Oke, next Vanessa, kita ke slide berikutnya. Oke, silakan. Pada penelitian yang kami lakukan, ada beberapa alat dan bahan yang digunakan, diantaranya 3 buah kentang besar, lalu secukupnya garam, secukupnya air, pisau, mangkok, talenan plastik, dan saringan. Di sini ada video yang menjelaskan tentang tahap-tahap dan hasil dari penelitian yang kami lakukan. Suaranya nggak muncul? Tadi ada suaranya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Endrian Syah, saya Muhammad Afran Sadiq, saya Iko Tisnawa, Saya Gina Faiz Oleh Putri, saya Aura Stefani, saya Vanessa Rizko Fatihah. akan menjelaskan tentang transportasi sel pada kentang. Apakah transportasi sel akan aktif atau pasif? Untuk mencari tahu, mari kita mulai dengan membuat kentang terlebih dahulu. Nah, setelah kita rendam selama 20 menit, mari kita lihat apa yang terjadi. Apakah transformasi salah berhasil? Tetap transformasi ya. Yang di sini adalah yang tidak direndam dengan garam, dan yang di sini adalah yang direndam dengan garam. Mari kita lihat pertama ukuran. Bisa dilihat dari sini, ukuran yang garam makin kecil dari ukuran yang tidak pakai garam. Dua-duanya asalnya 5 cm, dan yang pakai garam itu makin kecil. Berikutnya teksturnya. Yang tidak pakai garam ini masih keras, sedangkan yang pakai garam ini sudah menjadi lembek dan lebih empuk.
Berikutnya adalah rasanya. Untuk yang tidak pakai garam, Cobain dong. rasanya masih agak tawar, lebih banyak rasa airnya. Lebih banyak Nah, rasa air. dan berikutnya yang pakai garam. Di sini garamnya sangat terasa banget. Airnya itu sudah hilang rasanya. Terus teksturnya itu lebih empuk, gampang dikunyahnya. Iyalah 2 sendok makan buat 2 serpihan kentang. Gile bener asin pasti. Untung nggak darting. Yuk, silahkan. Ayo kok, jelasin lagi. Apa kok. prediksi jawaban sementara Anda dari pernyataan di poin B dan A? Karena adanya osmosis, pertanyaannya Ayo. karena adanya isotonik pada saat perendaman kentang menggunakan larutan garam saat sebelum digoreng. Larutan garam tersebut menyebabkan kadar air di dalam kentang berkurang melewati membran semi permeabel. Untuk pertanyaan B, pertanyaan apa yang menurut Anda perlu diutarakan terkait konteks yang digunakan? Untuk bisa membuktikan terjadinya transportasi sel, gunakan kata tanya bagaimana. Contoh bagaimana proses yang menyebabkan rasa lobak yang tadinya tawar cenderung getir, menjadi segar dan manis setelah menjadi dan muji, atau Korean pickle radish. Bagaimana proses yang jawaban kami, bagaimana proses yang menyebabkan kentang menjadi lembek setelah direndam dengan larutan garam. Berdasarkan penelitian yang sudah kami prediksikan karena terbukti pada saat penelitian yang kami lakukan. Kesimpulan, transportasi yang terjadi adalah transportasi pasif, yaitu tidak menggunakan energi. Lebih detailnya adalah transportasi osmosis, yaitu perpindahan air dari konsentrasi ke rendah. Jenis osmosisnya adalah isotonis karena tekanan air di luar dan di dalam kentang seimbang, maka jika air ditambah garam, kentang akan melembek. Yuk, coba Sekian, terima kasih. 2 slide sebelumnya. Saya mau temennya yang mengkritisi PPT, mengkritisi hasil dan kesimpulan. Coba, temennya coba nanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi pertanyaan kelompok 5 ini sebenarnya yang di bagian A atau B? Pertanyaan itu yang di B, Bu. Yang B, oke. Nah sekarang menurut teman-teman dari kelompok lain selain kelompok 5, terjawab tidak pertanyaannya? Silahkan kelompok lain, kelompok perwakilan kelompok 2 dan perwakilan kelompok 4 juga boleh terlibat, silahkan. Ayo, ada yang perlu ditanyakan nggak? Di kelompok 5. Bagaimana proses yang menyebabkan kentang menjadi lembek setelah direndam dengan larutan garam? Lihat jawabannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah benar. Prediksinya ada osmosis isotonik pada saat perendaman kentang. Coba saya minta jawaban Gina virus. Ada? Gina? Ada Gina? Iya, Bu. Gina, osmosis isotonik itu apa ya? Ayo, osmosis isotonik itu apa? Ada dari teman di kelasnya yang mau bertanya nggak? Kepada kelompok 5. Larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang sama. Apakah ketika perendaman itu terjadi ada antara air, perlakuan A kan dikasih air aja, perlakuan B itu kan dikasih air garam, mana isotoniknya?
Osmosis isotonik itu maksudnya apa? Saat sebelum digoreng ayo, kelompok 5 aja bingung apalagi aku. Gitu ya. Pertanyaan pertama saya itu, apa itu osmosis isotonik? Kemudian pertanyaan Anda kan bagaimana proses yang menyebabkan kentang menjadi lembek setelah direndam dengan larutan garam? Kalau harus diceritakan jawabannya apa sih? Gina, ada Gina? Ya, Bu. Gina, kalau harus kamu jawab, bagaimana proses yang menyebabkan kentang menjadi lembek setelah direndam dengan larutan garam? Gimana, Gin? Karena membran plasmanya tertarik dari dinding sel yang menyebabkan bentuknya lembek. Karena membran plasmanya tertarik sehingga lembek. Tertarik kemana? Tertarik di sini maksudnya rusak gitu atau gimana, Gina? Ya, tertarik keluar dari membran sel. Tertarik keluar dari membran sel, terus kemana? Kan ada dinding sel. Ayo. Awas jangan lupakan struktur sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan itu selain dia itu punya membran sel, dia punya dinding sel juga loh. Ayo. Ya. Jadi kelompok 5 sebenarnya step melakukan penelitiannya sudah betul ya, sudah betul dari yang diperagakan oleh Endriansyah, itu sudah betul, hanya jawabannya masih belum tepat ke arah sana, ke arah menjawab pertanyaan kelompoknya sendiri belum. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana proses, artinya Anda harus menerangkan prosesnya. Jadi ceritakan bahwa bagian A yang air saja, bagian B yang dikasih garam, apa yang terjadi di bagian A, apa yang terjadi di bagian B. Sehingga ada pernyataan seperti tadi kelompok 3 dan kelompok 1 bahwa hipotesis sementara benar. Hipotesis sementara kami benar karena bla 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 bla. Jadi enak bacanya. Kalau ini kita harus baca lagi ke atas, nyari-nyari apa sih hipotesisnya gitu. Jadi agak susah. Jadi perbaiki di situ ya, itu yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari saya, yang dipakai kenapa cuma 2 iris sementara yang kamu potong ada 3 kentang besar? Ayo. Kemana sisanya? Nggak nyampe ke Gria Mukti Blok L21. Yang Kirain cuma 1, Bu. Ya ampun, itu 3 dong yang dikupas, yang dipotong 3, tapi yang dibikin penelitian cuma 4 slice ya. Cuma 4 slice. Itu saya bingung dikemanakan sisanya ya. Saya kira ketika memotong 3 buah kentang besar, Anda akan mengukur semua potongan itu, diukur satu-satu, kemudian dibagi 2, jadi ada tumpukan pertama, ada tumpukan kedua, habis itu kamu ukur satu-satu, habis itu dirata-ratakan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 25 slice ya, ada 25 slice, maka Anda akan menambahkan berat slice 1 sampai slice 25 dibagi 25, maka itu rata-ratanya gitu. Kirain akan seperti itu ya, katanya yang dipakai cuma 4. Ayo dikemanakan sisanya ya, masuk ke perut kayaknya ya. Dimakan, Bu. jadi harusnya di alat dan bahan yang kamu tampilkan ya yang dihitung saja ya, yang dihitung saja. Kemudian perbaiki slide-nya yang tadi ya, yang peta konsepnya perbaiki.
Dan yang kedua, tolong dibuat berupa tabel. Tadi kan Endriansa menceritakan secara kualitatif rasa, kemudian tekstur, kemudian ukuran. Memang nggak diukur ya, tapi kelihatan bedanya yang direndam dengan air saja itu tidak tahu bertambah atau berkurang ya, hanya bisa dibandingkan bersebelahan bahwa yang satunya lebih pendek daripada yang lainnya gitu. Sayang banget kalau nggak diukur ya, itu karena kelihatan jelas bedanya gitu. Kalau kelompok 3 tadi kelompok 3 dan kelompok 1 jelas ya, ada perubahan ukuran gitu ya dari tabelnya. Diperbaiki ya slide-nya. Coba slide yang berikutnya Vanessa tolong digeser. Nah ya, transportasi yang terjadi adalah pasif, yaitu tidak menggunakan energi. Oke, transportasi osmosis sama ya. Pertanyaan saya masih sama, kalau memang osmosis, mengapa rasanya menjadi asin? Kalau osmosis kan yang pindah hanya airnya saja. Oke, ya. Silahkan ditutup Iko presentasinya. Sekian dari kelompok saya. Maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat catatan dulu perbaikan pada peta konsep dan jawaban penelitian. Berarti yang belum tampil kelompok berapa? 2 dan 4. Oh, 6 belum ya? Oh iya, silakan kelompok 6. Saya minta yang tampil siapa ya? Ada Amanda. Ada, Bu. Amanda, ya. Silakan Amanda, yang mau share screen-nya siapa? Devano. Ya, silakan. Devano share screen dimulai. Ah, Amanda untuk iya. menjelaskan. Semangat, Manda. Semangat, Manda. Bismillah dulu. Bismillah. Kenapa sih kayak mau di sidang? Ini kayak sidang skripsi ya. Saya off cam aja ya, Bu. Iya, boleh. Biar cepat ya. Enggak delay. Silakan Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mewakili kelompok 6 untuk presentasi hasil penelitian transportasi sel pada keripik kentang. Lanjut deh. Itu nggak slide. Latar belakang, keripik kentang dipilih sebagai bahan penelitian karena proses pembuatannya yang mudah dan sederhana. Alat dan bahannya dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah. Penelitian ini termasuk ke dalam transportasi pasif yang terjadi pada bagian osmosis karena adanya proses perendaman air garam dan air cuka. Landasan teori, osmosis terjadi ketika dua larutan dengan konsentrasi pelarut yang berbeda. Osmosis juga termasuk transportasi pasif. Nggak maju ya, slide-nya gimana ya? Udah. Yang menyebabkan Yang menyebabkan plasmolosis, isotonik, dan turgid. Plasmolosis itu adalah proses di mana sel kehilangan air ketika berada di dalam larutan hipertonik. Air di dalam sel keluar sehingga sel mengerut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel. Isotonik adalah konsentrasi zat larut bersama. Menjauhi apa? Tadi tertarik menjauhi Dinding sel. Oke. Ini kelompok 5. Ini ada jawaban dari pernyataan Anda. Bukan pertanyaan saya ya. Pernyataan Anda kan tertarik. Jadi tertariknya itu kemana?
tertariknya menjauhi dinding sel. dinding sel. Jadi dinding selnya tetap, hanya membran sel yang ada di sekitarnya itu dia mengkerut. Jadi gini, kalau ini adalah membran sel, pakai apa ya? Nah, sebentar Bu, ada masalah teknis. Nggak apa-apa, sambil memperbaiki masalah teknis. Kalau ini adalah membran sel, ya, ini ada, lihat video ibu ya. Kalau ini lihat kamera ibu. Kalau ini adalah dinding sel, ya, ini gelas sebenarnya. Cuman ceritanya ini membran sel, dinding sel. Kemudian yang putih ini sel dan ujung-ujung dari tisu ini adalah membran sel. Maka ketika terjadi osmosis, ya, membran selnya akan tertarik menjauhi dinding sel. Jadi dia begini, nah gitu, ya. Jadi dia mengkerut ke dalam, mengkerut ke arah dalam. Dia nggak bisa mengkerut ke arah luar karena kan si dinding selnya ini nggak bisa ditembus oleh membran sel. Gitu, paham ya? Iya, Bu. Nah, ya. Silakan dilanjutkan. Jadi ini terjawab nih tadi pertanyaan dari kelompok pernyataan dari kelompok 5. Oke. Lanjut ya, Bu. Ya. Selanjutnya, turgid. Turgid adalah kondisi di mana sel membengkak. Kondisi ini terjadi pada sel tumbuhan yang direndam di dalam larutan hipotonik. Osmosis adalah proses perpindahan larutan air dari hipotonik ke hipertonik melalui membran semi-permeabel. Lanjut, Dep. Metode penelitian. Bahan-bahan. Pertama, ada 3 kentang, kedua 2 sendok garam, 3 2 sendok cuka, 4 minyak goreng, dan terakhir ada air. Alat-alatnya ada baskom plastik, pisau, parutan, wajan, spatula, saringan, dan piring. Langkah-langkahnya, yang pertama, timbang kentang, lalu kupas kentang, dan ketiga kentang tersebut disamakan ukurannya. Kemudian dicuci di bawah air yang mengalir. Kedua, siapkan wadah berisi air untuk merendam kentang yang sudah bersih, agar kentang tidak berubah warna selagi menunggu proses pemarutan selesai. Ketiga, timbang kembali kentang yang sudah diiris dan dicuci. Kemudian, cicipi kentang tersebut sebelum direndam. 4. Isi kembali ketiga wadah tersebut dengan air biasa, air garam 2 sendok, dan air cuka 2 sendok cuka. Rendam selama 60 menit. Kelima, setelah direndam, kemudian tiriskan irisan kentang agar kandungan airnya menjadi berkurang dan timbang kembali kentang yang sudah direndam. Setelah itu, lihat apa perubahan yang terjadi, dan cicipi kembali kentang yang sudah direndam. Keenam, panaskan minyak di dalam wajan dengan api besar. Setelah minyak sudah dirasa panas, turunkan tingkat api menjadi sedang dan masukkan irisan kentang secara bertahap. Usahakan agar irisan kentang terendam di dalam minyak. Ketujuh, angkat kentang setelah kedua sisinya berwarna coklat keemasan. Kedelapan, siapkan wadah yang sudah dialasi dengan tisu untuk menyerap minyak yang berada pada kentang. 9. Lakukan cara tersebut hingga semua bahan habis. 10. Setelah itu, timbang kembali kentang yang sudah digoreng dan cicipi apa saja perubahan yang terjadi. Lanjut. Hasil pengamatan kuantitatif. Kentang sebelum dikupas dengan air biasa 133 gram, larutan air cuka 138 gram, dan larutan garam 140 gram. Kentang sesudah dikupas beratnya dengan air biasa 120 gram, larutan air cuka 124 gram, larutan garam 129 gram. Kentang setelah disamakan berat dengan air biasa 120 gram, larutan air cuka 120 gram, larutan garam 120 gram. Kentang sesudah diiris dan dicuci dengan air biasa 125 gram, larutan air cuka 127 gram, dengan larutan garam 131 gram. Kentang sesudah direndam dengan air biasa 136 gram, larutan air cuka 108 gram, larutan garam 97 gram. Sesudah digoreng dengan air biasa 35 gram, 29 gram, dan 27 gram dengan air garam. Lanjut. Sebentar. Kelompok 6 bisa tolong kirimkan ke saya tabel yang barusan.
Tapi berupa Excel. Tolong kirimkannya berupa Excel oleh anggota kelompok yang lain selain Amanda dan Devano. Kirim itunya aja, Excelnya aja, tabel yang tadi saja. Siap, Bu. Yang kuantitatif. Oke, Bu. Ya. Oke. Hasil pengamatan kualitatif sebelum direndam. Kentang dengan air biasa rasanya tawar, teksturnya keras, aromanya tidak ada, warnanya kuning kentang, hampir sama dengan air biasa, air cuka, dan air garam pun. Hasil pengamatan kualitatif setelah direndam. Kentang dengan air biasa rasanya tawar, teksturnya keras, aromanya tidak ada, warnanya kuning kentang. Dengan air cuka rasanya asam, teksturnya keras, aromanya... Ini gambarnya terpisah aja satu slide sendiri ya, jadi kita enak lihatnya. Nanti pisahkan gambarnya ya di slide berikutnya ya, jadi kelihatan jelas. Ini kelihatan sih, cuman akan lebih bagus kalau misalnya kita taruh di satu slide sendiri. Sok, next. Hasil pengamatan kualitatif setelah digoreng. Kentang dengan air biasa rasanya tawar, teksturnya renyah, aromanya tidak ada, warnanya kemasan. Dengan air cuka rasanya sedikit asam, teksturnya renyah, aromanya tidak terlalu kecut, warnanya kemasan. Dengan air garam rasanya terlalu asin, teksturnya renyah, aromanya tidak ada, warnanya kemasan. Pembahasan. Pertanyaan 1. Bagaimana proses terjadinya transportasi sel yang mengakibatkan kentang yang awalnya keras menjadi empuk setelah direndam air garam? Jawaban sementara. Saat kentang direndam dalam larutan garam, itu akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Peristiwa ini mengakibatkan sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolosis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi empuk. Jawaban setelah penelitian. Terbukti bahwa jawaban sementara yang diajukan benar, karena setelah perendaman terjadi penurunan berat dan kentang menjadi empuk. Pertanyaan kedua. Dari ketiga kentang dan larutan yang digunakan, tentukan bagian mana yang termasuk ke dalam hipotonik dan hipertonik. Jawaban. Dari percobaan yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa komponen yang termasuk ke dalam hipotonik yaitu kentang dan air biasa. Sedangkan komponen yang termasuk ke dalam hipertonik yaitu air garam dan air cuka. Hal ini dibuktikan setelah proses perendaman air garam dan air cuka. Terjadi penurunan berat yang disebabkan karena kentang hipotonis terhadap larutan garam dan larutan cuka. Sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi empuk dan mengalami pengurangan berat. Pada air biasa, kentang mengalami pengerasan dan pertambahan berat. Ini dikarenakan keadaan kentang yang hipertonis dibandingkan dengan larutan air biasa. Sehingga air yang ada pada larutan berpindah ke sel-sel kentang menyebabkan sel menjadi keras dan membesar atau turgid. Tolong diperbaiki, ini sebelum lupa, tolong diperbaiki kalimat di paragraf terakhir. Pada air biasa, kentang, jangan dulu diperbaiki sekarang, Ibu masih membaca. Pada air biasa, pada air biasa, kentang, kentang mengalami pengerasan dan pertambahan berat, titik. Ini disebabkan karena kentang yang bersifat hipertonis dibandingkan dengan air di luar kentang. Karena nggak ada larutan air. Ya, dibandingkan dengan air di luar kentang. Supaya terlihat terlihat prosesnya dari kalimat ini. Ya. Sehingga air di luar kentang berpindah masuk ke dalam sel-sel kentang. Hal ini menyebabkan sel-sel kentang mengeras dan membesar. Gitu ya. Menjadi keras dan membesar atau mengalami turgiditas. Jadi turgidnya naik. Gitu ya. Jadi tidak ada larutan air ya. Sebutkan saja air yang ada di luar kentang. Yuk, silahkan next. Kesimpulan,
Kesimpulan yang diperoleh adalah kentang akan mengalami pengurangan berat plasmolosis apabila air yang digunakan untuk merendam kentang terdapat campuran zat lain, seperti garam atau cuka. Kentang dikatakan mengalami penambahan berat, yaitu pada saat kentang direndam di dalam air tanpa adanya campuran dari zat lain. Ya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan saya masih sama. Tidak ada yang membahas kenapa rasa kentangnya menjadi asin. Tidak ada yang membahas kenapa kentangnya menjadi kecut ketika direndam oleh cuka. Jadi hanya menjelaskan osmosisnya saja. Apakah dalam peristiwa pembuatan kentang ini hanya terjadi transportasi osmosis saja? Ya. Repot ya, cuman bikin kentang goreng aja mikirnya sampai seminggu. Saya tidak akan menjawab seperti biasa. Saya hanya ingin menggugah pemahaman Anda yang sudah sangat baik mengenai osmosis. Sudah sangat baik. Saya tidak mengajarkan Anda tentang osmosis. Anda baca sendiri, Anda lakukan percobaan sendiri, Anda simpulkan sendiri, Anda jawab pertanyaan sendiri. Coba, itu namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri melalui fenomena sehari-hari. Luar biasa kan proses belajar seperti ini? Nah, konsep yang sudah sangat bagus itu saya gelitik dengan fenomena. Kalau memang itu adalah osmosis, which is I agree about that, saya setuju. Tapi the next question, kalau betul itu adalah semi permeable, artinya hanya bisa air saja yang lalu lalang, dan bukan selective permeable, artinya ion bisa masuk keluar dan masuk ke dalam sel. So why the taste of the potatoes is salted? Kenapa rasanya asin? Gitu. Kenapa yang direndam cuka rasanya kecut? Kenapa kentang yang tampak ketika perendaman menggunakan cuka warnanya lebih pale, lebih pucat? Apa yang membuat warnanya kok beda dibandingkan dengan yang direndam oleh air garam? Itu namanya observasi. Gunakan 5 panca indera. Observasi, and you have to answer why. Ketika Anda mencari jawaban untuk menjawab curiosity Anda, di sana Anda akan menemukan konsep. Jadi kalau misalnya saya menerangkan konsep saja, Anda nggak akan dapat kesan apa-apa. Anda akan tetap makan kentang goreng biasa saja. Anda akan makan keripik kentang biasa saja tanpa ada pemahaman, oh this is how rasanya menjadi begini. Saya paham prosesnya, dan itu adalah biologi banget gitu. Dan itu fenomena sehari-hari. Coba kalau saya menerangkan, itu minggu lalu itu selesai. Transportasi sel selesai. Tapi apa yang Anda dapat? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Anda nggak akan dapat, nggak akan dan tidak akan terkaget-kaget. Iya ya, kan osmosis itu kan hanya air yang lewat. Tapi kenapa rasanya asin? Harusnya garam nggak masuk dong ke dalam sel. Kalau Anda masih penasaran, coba lakukan lagi percobaannya, mandiri saja, tidak perlu dilaporkan. Coba yang sudah direndam selama 20 menit tadi, Anda cuci dulu. Ya, Anda cuci dulu. Kemudian yang ada yang dicuci, ada yang tidak. Apakah rasanya yang dicuci itu langsung tawar atau tetap ada rasa asinnya? Kalau jadi tawar, artinya si garam yang digoreng di penelitian kentang yang digoreng di penelitian kemarin itu hanya garam yang ikut nempel aja gitu. Tapi saya tidak akan jawab ya. Tapi kalau yang sudah dicuci dan digoreng kemudian rasanya masih asin, berarti ada penetrasi garam ke dalam sel kentang. Artinya, apakah masih memegang pernyataan bahwa sel kentang adalah semi permeable? Nah, itu jawab. Untuk bisa menjawab semi permeable atau selektif ya, coba lakukan penelitian itu.
selektif. Apa Fajar? Nggak jadi, Bu. Pajar. Oke, share screen-nya silahkan ditutup. Kelompok 5 bagus ya. Sekarang saya mau buka kiriman dari kelompok 6, kelompok 6 ya. 6, Bu. Izin mengirimkan. Yang kurang dari kayak gitu ya. Jadi ada panduan karya tulis ilmiahnya. Jadi yang sudah tampil sekarang sudah bisa memulai untuk membuat laporannya. The next obstacle ya. Jadi saya ingin Anda punya keterampilan lebih daripada sekedar membuktikan bahwa itu osmosis atau apa ya? Apakah ada yang terjadi? Kenapa Anda tidak mau ngambil kimchi ya? Padahal menarik sekali yang kimchi itu. Memang tapi nggak bisa diukur pakai penggaris ya. Oke, saya share screen. Seru nggak sih belajar kayak gini? Ada pro kontranya, Bu. Ada pro kontranya ya. Kontranya real. Kenapa, Fit? Pusing. Pusing. Orang yang pusing itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang teliur-liur acan. Kenapa? Orang yang teliur-liur acan artinya tidak menggunakan, Tidak memikirkan sesuatu. tidak memikirkan sesuatu. Betul Fajar, meni pinter gemes kalau ketemu pengen dicubit pakai GG ya, pakai GG. Well played. Ya. Opa Pajar. Jadi tidak ada proses berpikir kalau teliur-liur acan. Kalau liur artinya otak Anda difungsikan. Ya, otak Anda difungsikan ya. Kasihan ya kalau misalnya yang belajar tapi teliur-liur acan hanya dapat capek bikin tugas aja. Tapi nggak ada kesan yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kelihatan share screen-nya? Masih kurang kuning. Udah ya. Nah, ini lihat. Sebenarnya tabel ini bisa diimprove menjadi bentuk yang lebih cakep, yaitu bentuknya grafik. Ini kita bagi sebelum dikupas, sesudah dikupas, setelah disamakan berat, sesudah diiris, sesudah direndam, sesudah digoreng. Oke. Kita coba yang ini. Ya. Anda klik insert. Kemudian Anda pilih tabel yang direkomendasikan. There are no recommended chart. Oke. Coba saya buat yang ini biar kelihatan bedanya. Nah, ini karena beratnya kurang lebih sama. Sebelum dikupas. Oh, saya salah ini ya, salah ngeblok. Jadi buat grafik untuk kelompok 6, Anda buat grafik supaya kelihatan bedanya. Itu di Excel tinggal, kenapa ini tidak mau ya? Di Excel tinggal Anda blok saja tabelnya, dipisahkan. Jadi kelihatan before and after-nya antara cuka, air garam, dan air biasa. Kok nggak mau ya? Ini pakai Excel nggak sih? Terlalu kecil ya? Nah, belum habis kan waktu belajar ibu, masih 7 menit lagi. Coba insert. Sama, belum juga. Jadi kalau misalnya, oh ada satuannya cuy, bentar ya, saya buang dulu gramnya. Jadi dia bingung ini apa ya, karena ada angka sama numerik dan tulisan. Oke, saya proses dulu sebentar. Sambil pakai Maharani di remedial. Bentar ya Maharani.
Ini saya sampai memisahkan antara WA siswa dengan WA umum ya, karena kalau yang umum pasti Anda nggak akan kebales chatnya. Kalau yang biasa santai itu dikasih pelajaran Bu Anissa pasti ngomel aja. Parade leisure. Nah, muncul. Oke. Karena ada gramnya. Lihat perbedaannya. Saya buang chartnya. Di sini kamu bisa cerita lebih banyak. Bu, nih Bu lihat deh Bu. Nih, yang biru nih itu adalah air biasa. Yang merah itu cuka, yang garam itu warnanya hijau. Lihat yang sebelum dikupas, ini perbedaan, kamu kasih ini ya, judulnya nanti perbedaan berat pada situasi kentang yang direndam dengan air biasa, larutan air cuka dan garam gitu. Sebelum dikupas segini Bu beratnya, lihat perbedaannya. Di sini kamu tinggal simpen aja, add detail labels. Sudah punya kemampuan seperti ini kan Anda? Sudah punya belum? Sudah, kalau belum, sekarang waktunya Anda punya kapasitas seperti ini ya. Jadi Anda bisa cerita bahwa ini beratnya yang sebelum dikupas dan disimpan di dalam air biasa beratnya 133. Kalau yang dikasih air cuka sekian. Jadi kalau seperti ini kan susah kamu lihat datanya. Kamu nggak bisa ngelihat perbandingannya, apa sih yang berubah gitu ya. Kamu harus lihat angkanya itu nggak bermakna karena cuma beda 2, beda 1. Tapi kalau misalnya kamu buat dalam bentuk grafik, ini akan lebih kelihatan. Walaupun perbedaan angkanya itu hanya 2 atau 3, tapi pergerakan grafiknya ini ketara banget bahwa ketika saat sebelum dikupas beratnya itu lebih baik atau lebih tinggi, lebih berat dibandingkan ketika sesudah dikupas. Ini kan ceritanya begini kan. Kemudian pada saat disamakan beratnya semuanya dibuat 120, jadi memperlihatkan proses pengukuran berat yang dilakukan oleh kelompok 6. Ini datanya ngomong banget. Jadi kalau kamu bikin data dan datanya itu bisa bikin ke orang, berarti data yang kamu tampilkan itu bisa ngomong, gak perlu kamu ceritain, kelihatan perubahannya. Dan ini ketika sesudah diiris dan dicuci, lihat ada pertambahan berat. Kalau sebelum direndam saja sudah ada pertambahan berat, berarti ada penetrasi apa? Nih lihat, ini kan 127, 131, berarti ada penetrasi apa? Ada pertambahan sesuatu kan? Entah itu air, entah itu garamnya, entah itu cukanya. Iya enggak? Data ini ngomong loh. Sesudah direndam sekian menit, data ini ngomong lagi. Oh, yang direndam oleh air biasa decrease, naik. Yang tadinya 125 jadi 136. Yang direndam oleh air cuka ini increase tadi ya, turun dari 127 jadi 108. Dan yang direndam oleh garam ini berarti banget penurunannya karena dari 131 menjadi 97 gram. Perubahannya itu besar banget. Setelah digoreng apalagi. Dari grafik yang kayak begini, kamu bisa lihat fenomenanya apa yang terjadi. Kenapa ada penurunan, kenapa ada kenaikan. Berarti ada sesuatu tadi yang masuk ke dalam kentang yang dalam proses pengirisan dan pencucian. Karena kan ini sudah disamakan beratnya, 120 semuanya. Tapi kenapa ini berubah? Kan itu menggelitik coba data ini. Dan kamu bisa jelaskan pada proses osmosis dan difusi. Ya.
Tadi coba di kelompok 6. Kelompok 6 mana? Ada kelompok 6? Hadir? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba tadi Destin, mana Destin? Ada Destin? Ada, Bu. Destin, tadi kan dalam proses supaya warna kentangnya tidak hitam, sebelum dilakukan perendaman dengan air biasa, cuka dan garam, direndam dulu nggak dalam air di langkah kerja tadi? Direndam ya? Nah, di situ ada variabel yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap penelitian ini. Apa treatment yang membuat garis yang keempat ini jadi berubah, lihat 131. Gimana, Bu? Kamu kan sebelum dilakukan perendaman pakai air cuka dan garam, kamu ngerendam dulu. Tujuannya supaya tidak hitam kentangnya gitu. Tapi itu berpengaruh nggak sih? Iya. Berpengaruh. Jadinya yang tadinya 120 beratnya jadi apa? Jadi bertambah, Bu. Jadi bertambah. Di sini sudah mulai terjadi peristiwa transportasi sel belum? Sudah. Sudah terjadi peristiwa transportasi sel. Kalau yang di sini transportasi selnya apa? Ada osmosis, ada difusi, ada transport aktif. Apa di sini? Pasif ya, Bu. Iya, pasifnya difusi atau osmosis? Osmosis. Di sini hanya terjadi transportasi sel apa? Osmosis saja. Ini cuma dari data loh. Cuma dari data kalian. Yang awalnya 120 ketika direndam sepele. Sebenarnya saya hanya mau merendam mengikuti resep supaya warna keripik kentangnya nggak hitam gitu doang kan, Des? Iya kan? Tapi ternyata kalian teliti dan menimbang sehingga ini jadi pembahasan. Ternyata pada saat semuanya direndam dengan air biasa, penambahannya berubah. Ada perubahan berat di sana. Berarti sudah terjadi transportasi sel osmosis. Ini data bagus banget loh ya, kelompok 6. Karena ngomong banget ini datanya. Kemudian kamu treatment pakai cuka, pakai garam dan dibiarkan atau hanya air saja. Lihat perubahannya. Yang tadinya 120 direndam pertama jadi 125, direndam ketiga jadi 136. Kemudian yang kedua, yang tadinya yang merah ya, yang tadinya 120, direndam pertama naik 127 peristiwa osmosis. Direndam kedua dengan treatment air cuka jadi decrease, turun jadi 108 beratnya. Apa yang terjadi? Itu yang harus dibahas. Apa yang terjadi pada saat diberikan treatment direndam dengan air cuka? Kemudian yang ini. Awalnya 120, direndam osmosis ya. Peristiwa osmosis tadi Anda sudah jawab, naik jadi 131. Kemudian setelah direndam dengan air garam turun banget jadi 97 gram. Di sini apa yang terjadi? Apakah masih osmosis? Ya, ini data kelompok Anda bagus banget. Anda teliti sekali, ya, mengukur, menimbang, sehingga datanya bisa terbaca oleh saya. Makanya saya maksa minta Excel-nya, memperlihatkan kepada Anda bahwa data itu bisa menggali konsep. Saya berikan apresiasi walaupun saya tahu Anda tidak sengaja membuat data ini ya. Hanya karena teliti aja ada bisi salah jadi udah diukur gitu ya. Ternyata datanya bagus ya, yang kayak gini. Ini namanya temuan kalau dalam penelitian itu. Anda tidak sengaja kan melakukan treatment ini ya, pure hanya mengikuti resep, tapi ternyata secara transportasi sel itu sangat berpengaruh. Seru ya. Syahrani, ada yang mau diungkapkan? Kayaknya
Udah pengen ngomong dari tadi. Naparan? Enggak, Bu. Enggak. Tergagah-gagah ya hari ini ya. Itu yang trigger yang saya berikan kepada. Kenapa sih, Pak? Kenapa sih, Pak? Itu tabel mah sengaja Bu dibikin. Tabelnya, iya tabelnya Anda bikin lah seperti ini ya. IPA bukan kelas kelompok 6, tolong dibuat tabel seperti ini ya nanti di laporannya ya. Di slide-nya saja dulu. Saya lihat slide-nya, nanti slide-nya akan dituangkan ke dalam bentuk laporan. Jadi gramnya dihilangkan. Tadi nggak kebaca sama sistem karena gramnya masih ada. Ya. Jadi setelah saya hilangkan gramnya baru dia bisa menyarankan bentuk grafiknya. Datanya ngomong banget nih, saya suka hasil penelitian Anda, teliti sekali ya, sehingga bisa kelihatan, bisa membuktikan apa yang saya tanyakan. Apakah yang terjadi dalam proses pembuatan kentang ini hanya osmosis saja? Nah, ya. Oke, saya harap Anda semakin penasaran dan tambah kesel sama saya. Saya suka kalau makin kesel tapi Anda kerjakan tugasnya, daripada Anda kesel tapi tugasnya nggak dikerjakan ya. Mudah-mudahan saya cukup membuat kesal dan gregetan hari ini, tapi Anda kerjakan pekerjaannya. Anda cari kenapa Ibu nanya kayak gitu. Minggu depan kita lihat paparan bawang goreng ya, saya penasaran dengan data. Tolong sampaikan kepada kelompok 2 dan 4. Penasaran dong. Ada ya kelompok 2 dan 4 ya? Saya lupa. Coba diperbaiki tampilan minggu depan karena example-nya sudah ada 4 kelompok ya, example-nya sudah ada 4 kelompok. Apa yang harus Anda yang harus Anda perbaiki untuk tampil lebih baik dari hari ini ya, minggu depan lebih komprehensif, lebih ngomong datanya, dan kalau bisa sudah muncul pernyataan apakah yang terjadi di dalam proses membuat kentang dan bawang goreng itu pure hanya osmosis, dan apakah masih tetap Anda pegang kukuh semi permeable ya. Saya bukan menyalahkan semi permeable, bukan, saya hanya melontarkan apakah semi permeable atau selective permeable, itu aja. Kan Anda sendiri yang bilang kalau selective permeable itu adalah masuk keluarnya ion. Kan NaCl, natrium klorida, NaCl masuk ke air jadi Na plus Cl min, itu ion dan rasanya jadi asin. Kalau air aja harusnya rasanya nggak asin dong. Itu hanya nanya aja sih ya, Anda yang harus nyari jawabannya. Oke. Siap Bu. Oke. Harus penasaran. Fajar MPO. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Mudah-mudahan Anda cukup kesal hari ini ya. Kenapa tidak terfikirkan ke sana dan Anda cari tahu apa jawabannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita closing. Nanti saya kirimkan daftar hadirnya beserta PPT yang sudah diperbaiki. Jadi paling saya posting agak sore ya, atau saya posting sekarang, Anda bebas mau ngisinya kapan aja. Yang penting itu diisi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Siap tidak Bu? Siap tidak? Oke, saya sudah screenshot ya. Jadi ada yang tidak terfoto karena nggak buka kamera ya. Oke. Terima kasih banyak anak-anak ya. Sampai ketemu minggu depan. Kelompok 2 dan kelompok 4 tampil lebih baik dari teman-temannya hari ini ya. Saya closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau Terima kasih Bu.